Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVMU dimanapun Anda berada? Kembali berjumpa dalam berita TVMU edisi Sabtu 16 Januari 2016 bersama saya Ihsan Marsha yang akan menyampaikan sejumlah informasi cerdas dan mencerahkan. Di antaranya, ledakan bom yang terjadi kemarin lusa menghebohkan warga Jakarta. Meski demikian, kondisi lokasi kejadian saat ini sudah kondusif. Kelompok ISIS diduga sebagai pelaku bom bunuh diri yang terjadi di Sarinah. Hal ini pun dibantah oleh Zuli Qodir selaku pengamat radikalisme dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baiklah pemirsa, mari kita simak informasi selengkapnya dalam berita TVMU. Pemirsa, suasana Sarinah pasca ledakan bom yang menelan 33 korban jiwa Kamis lalu terlihat lebih kondusif. Lalu lintas dan aktivitas perkantoran sudah berjalan seperti biasanya, meskipun polisi masih banyak berjaga-jaga di area Sarinah. Pasca ledakan bom yang terjadi di kawasan mal terkemuka di Jakarta Pusat, lalu lintas dan aktivitas perkantoran sudah berjalan seperti biasanya. CCTV di pos polisi sedang dalam perbaikan oleh petugas. Namun salah satu kedai kopi besar masih dalam keadaan steril dengan ditutupi seng di sekelilingnya. Olah tempat kejadian perkara atau TKP sudah dilakukan beberapa jam setelah kondisi dinyatakan kondusif. Meskipun suasana pasca ledakan sudah terlihat kondusif, petugas masih terus berjaga-jaga di sekitar area Sarinah. Perbaikan pun terus dilakukan agar pos polisi bisa cepat terpakai untuk bertugas kembali. Tim TVMU memberitakan. Sekelompok masyarakat dari berbagai elemen melakukan aksi simpati di lokasi ledakan bom di depan Sarinah, Jakarta Pusat. Mereka memakai baju warna putih dan membawa setangkai bunga mawar warna putih, serta mendeklarasikan bahwa Jakarta tidak takut akan terorisme. Pasca ledakan bom yang terjadi di pos polisi dan salah satu kedai kopi terkenal di kawasan Jalan Tamrin, masyarakat mengecam keras aksi terorisme ini. Masyarakat terdiri dari berbagai organisasi massa dan lintas agama bersatu mengadakan aksi simpati dan tabur bunga di kawasan ledakan ini. Menurut Feldi Reynol, Ketua Umum Arus Bawah Jokowi, terorisme tidak layak dan tidak boleh ada di muka bumi ini. Aksi yang digelar ini merupakan wujud persatuan semua elemen masyarakat bahwa masyarakat tidak takut akan teroris. Jadi ini adalah masyarakat seluruh warga masyarakat Jakarta dan bahkan dari beberapa daerah yang datang secara spontan. Kami terkonsolidasi, kami terpanggil untuk membangun, mempertahankan dan menjaga soliditas kebangsaan kita, bahwa terorisme itu tidak layak dan tidak boleh ada di atas muka bumi ini. Perjuangan-perjuangan apapun yang mengatasnamakan agama tentu kita tolak, dan saya yakin dan kami semua yakin bahwa yang terjadi kemarin adalah bukti bahwa terorisme gagal, dan ke depan bangsa Indonesia kita semua akan tetap terus bersatu. Kami akan buktikan hari ini bahwa bangsa kita solid. Hari ini bangsa kita, rakyat kita semua ingin agar supaya tidak ada lagi orang-orang yang ingin mengganggu, merusak tatanan kehidupan berbangsa kita. Sedangkan menurut Balwan Singh, pimpinan Sikhisme, yang juga warga negara asing, menegaskan bangsa Indonesia tidak takut akan terorisme. Terorisme akan membuat iman dan persatuan negara semakin kuat untuk memerangi teroris. Kami bangsa Indonesia tidak takut dengan kejadian ini. Kejadian ini akan memperkuat iman kita untuk memerangi teroris. Kami dari Sabang sampai Merauke, rakyat Indonesia bersatu dan tidak akan gentar menghadapi. Kami tidak takut. Feldi juga mengatakan, sampai kapanpun terorisme itu tidak akan membuat Indonesia takut, malah akan membuat Indonesia menjadi kuat. Debbie Novia,
Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Kementerian Luar Negeri mengapresiasi penanganan pengamanan tragedi bom di depan Sarinah, Jakarta Pusat. Hal ini merupakan penanganan aksi terorisme tercepat dari kasus terorisme yang pernah ada. Sekelompok organisasi masyarakat yang menamai diri mereka Kelompok Kami Tidak Takut melakukan gerakan tabur bunga dan doa bersama di depan salah satu mal dan gerai kopi yang menjadi lokasi tragedi bom di Jalan Tamrin beberapa waktu lalu. Dalam gerakan ini, hadir Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fahir yang ikut memantau aksi ini. Menurut A.M. Fahir, selaku Wakil Menteri Luar Negeri mengatakan dirinya mengapresiasi penanganan pengamanan tragedi bom di Jalan Tamrin beberapa waktu lalu. Sebab begitu kejadian, dalam waktu yang singkat kembali aman dan masyarakat dapat beraktivitas seperti biasanya. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pun ikut mengapresiasi penanganan terorisme di Jakarta. Tidak pernah sejauh ini penanganan aksi teror begitu cepatnya dan kembali normal. Bayangkan saja jam 11 kejadian, jam 3 ini sudah kembali terus dibuka. Bayangkan, nah itu mungkin di tempat-tempat lain nggak seperti itu. Jadi itu diapresiasi. Bahkan Dewan Keamanan PBB memberikan apresiasi terhadap apa yang dilakukan Indonesia begitu cepatnya menangani yang di dalam sebenarnya. Selain itu, Fahir pun menambahkan penanganan cepat aksi terorisme yang dilakukan pemerintah Indonesia membuktikan jika teroris telah gagal melakukan aksi terorisme di Indonesia. Di samping itu, rupiah dan indeks bursa saham tetap bagus. Sehingga hal ini menunjukkan bentuk solidaritas masyarakat dan penanganan cepat aksi terorisme yang dilakukan pemerintah ini baik. Noviani Nuraini, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Pimpinan Pusat Muhammadiyah ikut serta dalam gerakan tabur bunga yang dilakukan komunitas Gerakan Kami Tidak Takut pasca tragedi bom di depan Sarinah Tamrin, Jakarta Pusat. Muhammadiyah mengajak masyarakat untuk bersama-sama memberantas terorisme. Sejumlah organisasi masyarakat dan lintas agama yang menamai diri mereka Gerakan Kami Tidak Takut ini melakukan serangkaian kegiatan mulai dari membagikan bunga pada masyarakat yang melintas di sekitar Sarinah Tamrin, melakukan tabur bunga, hingga doa bersama. Ada beberapa organisasi masyarakat lintas agama yang terlibat dalam Gerakan Kami Tidak Takut ini. Di antaranya Serikat Jurnalis untuk Keragaman atau SEJUK, Ma'arif Institute, Center for Dialogue and Cooperation Among Civilization atau CDCC, Muhammadiyah, dan sejumlah organisasi lainnya. Abdul Mu'ti selaku Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengatakan, Muhammadiyah ikut berbela-sungkawa atas tragedi ini. Dirinya pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama memberantas terorisme yang ada di Indonesia, sebab terorisme tidak ada dalam ajaran agama manapun. Kami bersama berkumpul di acara ini sebagai satu bentuk solidaritas dan simpati kepada mereka yang menjadi korban dari aksi terorisme ini, dan kami semuanya bertekad untuk bangkit. Indonesia tidak boleh kalah, Indonesia tidak boleh menyerah. Terorisme adalah musuh semua agama, terorisme tidak memiliki akar dalam agama manapun, dan karena itu maka kita harus bersatu padu untuk memberantas terorisme, melawan segala macam bentuk aksi terorisme dalam rangka kita bangun Indonesia yang damai, Indonesia yang aman, dan Indonesia yang berkeadaban. Selain itu, Mu'ti pun menambahkan Muhammadiyah berharap aksi terorisme ini untuk yang terakhir kalinya. Untuk itu, Muhammadiyah mendukung segala tindakan pemerintah untuk memberantas terorisme di Indonesia. Noviani Nuraini, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Ledakan bom yang terjadi di Sarinah mengundang kekhawatiran dari berbagai pihak. Berikut pernyataan sikap Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Haidar Nasir. Bangsa Indonesia dikejutkan oleh peristiwa ledakan bom dan tembak-menembak di kawasan Sarinah, Jakarta pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016
suatu peristiwa yang tentu saja selain mengagetkan juga tidak dikehendaki oleh siapapun. Peristiwa yang disebut dengan tindakan teror bagi Muhammadiyah. Pertama, Muhammadiyah mengecam keras tindakan teror atas nama apapun dan dilakukan oleh siapapun, karena tindakan seperti ini selain menghalalkan segala macam cara juga menimbulkan korban manusia yang tentu tidak dibolehkan menurut ajaran Islam. Karena itu juga Muhammadiyah menyampaikan duka cita kepada para korban dan mudah-mudahan keluarga diberi ketabahan dan kesabaran. Spekulasi yang bermacam-macam termasuk oleh para pengamat agar pihak kepolisian sampai pada bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, dan insya Allah masyarakat luas akan menerima hasil dari investigasi yang objektif itu. Yang ketiga, Muhammadiyah menghendaki bahwa pemberantasan dan pencegahan terorisme haruslah betul-betul dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh. Hal ini sangat diperlukan karena kami yakin bahwa Indonesia sebagai negara besar sesungguhnya relatif secara makro aman dan dalam keadaan yang wajar. Karena itu tindakan dan usaha investigasi untuk kasus terorisme ini harus dilakukan dengan cara yang seksama sehingga kemudian tidak melakukan proses generalisasi yang merugikan bangsa dan negara. Yang berikutnya juga Muhammadiyah meminta kepada masyarakat agar tetap tenang, tidak takut dan tetap memiliki daya tahan yang tinggi di dalam menghadapi kasus terorisme. Kami yakin bahwa keamanan akan tetap terjaga dan masyarakat bisa pulih dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga kami meminta kepada masyarakat untuk tetap cerdas, tetap dalam keadaan damai, dan hidup dalam suasana yang normal. Serahkan hal-hal yang menyangkut keamanan kepada pihak yang berwajib, tetapi kita juga tetap waspada dan dalam keadaan yang cerdas. Karena itu juga terakhir Muhammadiyah mengharapkan bahwa usaha-usaha untuk pembinaan masyarakat ke depan, pembinaan keagamaan, dan reformasi kehidupan kebangsaan betul-betul berjalan dengan baik agar tindakan-tindakan yang mengedepankan kekerasan tidak tumbuh subur karena situasi yang serba antagonistik di dalam kehidupan masyarakat. Karena biasanya tindakan serupa atau tindakan teror itu tidak berdiri sendiri. Ia tumbuh di dalam keadaan yang kompleks. Disinilah pentingnya pemerintah bersama seluruh kekuatan warga bangsa untuk menghadapi terorisme dan segala macam masalah yang dihadapi oleh bangsa ini secara komprehensif, secara menyeluruh. Terima kasih. Pimpinan Pusat Muhammadiyah selalu berdoa agar bangsa dan negara ini serta rakyat Indonesia ada di dalam berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, teror yang terjadi di Jakarta mendapat kutukan dari berbagai pihak. Informasi selengkapnya akan kami sajikan setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Membantah dugaan yang mengatakan bahwa ISIS adalah pelaku teror Jakarta, Juli Kodir mencurigai adanya kelompok baru yang sengaja melakukan teror untuk pengalihan isu. Berikut liputan untuk Anda. Tapi karena ini tidak seperti itu, maka dugaan saya ini bukan dari ISIS. Ya, ini kelompok radikal yang lain yang ingin juga ikut turut menyumbang saran terhadap
ketidakamanan di Indonesia gitu. Persoalannya adalah ini kelompoknya siapa? Saya sendiri tidak meyakini bahwa itu bagian dari ISIS. Tapi ini adalah kelompok yang lain yang memang ikut turut mengacaukan terhadap kondisi keamanan di Indonesia. Bahkan saya mencurigai jangan-jangan ini adalah kelompok baru yang dimunculkan untuk apa? Untuk pengalihan sebuah isu besar yang ada di Indonesia. Orang sekarang tidak lagi memperhatikan isu tentang Gavatar, tidak lagi ada bagaimana tentang pemberantasan korupsi sudah mulai menghilang, soal penandatanganan kembali Freeport tidak ada yang memperhatikan. Kenapa ini tiba-tiba muncul begitu pada saat Indonesia sedang mau renegosiasi tentang Freeport, yang Indonesia akan mengatakan tidak setuju dengan kontrak ulang tentang Freeport, tiba-tiba muncul dengan baik. Ini menurut saya perlu dicurigai juga, karena itu ini dugaan saya kelompok lain, bukan tidak secara langsung dengan ISIS, walaupun sebagian orang mengatakan ini ISIS karena persis seperti yang ada di Paris gitu ya, yang seperti ada di Delhi dan segala macam, di Mumbai gitu ya. Saya bilang kalau itu seperti yang ada di Paris, di Mumbai, mereka sangat rapi sekali, sangat rapi, profesional. Nah, yang kemarin itu tidak rapi dan kurang profesional gitu. Jadi menurut saya ini masih amatiran, karena itu dugaan saya ini adalah kelompok yang lain atau kelompok yang uji coba. Tersebarnya dugaan pelaku teror yang terjadi di Sarinah adalah kelompok ISIS dibantah pengamat radikalisme dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Zuli Qadir. Berikut penuturan selengkapnya untuk Anda. Saya kalau yang di Jakarta, ya memang sebagian orang mengatakan itu kelompok ISIS. Saya tidak terlalu yakin kalau saya terus terang saja. Di Indonesia orang mengatakan ISIS itu ada, atau kelompok ISIS itu ada di Poso misalnya, itu kan Santoso dan kawan-kawan. Seorang Santoso sendirian kalau sudah diketahui di Poso, persoalannya adalah kenapa tidak segera dieksekusi, tangkap, tembak mati, misalnya begitu. Kalau sudah diketahui tempatnya di Poso, tempat pelatihannya di Poso, sembunyinya juga di Poso, kenapa ya aparat keamanan kita, intelijen kita tidak segera datang ke Poso, tangkap itu Santoso, penjarakan misalnya gitu, atau hukum mati, selesai. Kenapa orang seperti Abu Bakar Basir, kenapa Nurdin M. Top dulu segera gampang tertangkap, sementara Santoso sudah di mana-mana dikatakan ini kelompoknya Santoso, mereka bersembunyi di Poso bersama pasukannya, membuat pasukan ya gerilyawan di Poso, dan sudah diketahui begitu, kenapa tidak ditangkap? Lalu kemudian ini adalah ISIS yang ada di mana-mana itu. Loh, mereka ini sebagian orang mengatakan, nah, wah ini tidak profesional. Oh kalau begitu, dengan mengatakan tidak profesional, sebenarnya mereka bukan kelompok ISIS. Saya juga melihat, oh ini tidak profesional ini. Dari timing waktu tidak cocok. Kalau mau membuat orang banyak yang meninggal, bukan jam 9, jam 10 misalnya, tetapi misalnya pas jam makan siang, jam 12.30, 12.15 gitu, atau jam 8 pada saat orang baru masuk kantor, belum bersiap siaga, ledakan bom misalnya begitu. Ini akan banyak korban. Atau pada malam hari, pada saat orang sedang berkunjung ke sebuah pasar raya ya tadi itu, lalu atau ke tempat-tempat hiburan, lalu dibom di situ. Nah, apalagi di kemarin itu teridentifikasi 5 orang. Kalau dia profesional, dan ISIS itu sangat profesional ya, maka dia tidak meledakkan, dugaan saya tidak hanya di satu tempat itu saja, tetapi misalnya di Sarinah, lalu di atrium mana lagi, sehingga terpecahlah perhatian aparat keamanan. Semakin terpecah belah begitu, maka korban semakin banyak. Tapi karena ini tidak seperti itu, maka dugaan saya ini bukan dari ISIS. Ya ini kelompok radikal yang lain yang ingin juga ikut turut menyumbang saran terhadap ketidakamanan di Indonesia gitu. Persoalannya adalah ini kelompoknya siapa? Saya sendiri tidak meyakini bahwa itu bagian dari ISIS. Tapi ini adalah kelompok yang lain yang memang ikut turut mengacaukan terhadap kondisi keamanan di Indonesia. Bahkan saya mencurigai jangan-jangan ini adalah kelompok baru yang dimunculkan untuk apa? Untuk pengalihan sebuah isu besar yang ada di Indonesia. Peristiwa bom dan aksi teror yang terjadi di Jakarta mendapat simpati dari para pemimpin dunia. Presiden Amerika Barack Obama dan pemimpin dunia lainnya mengutuk aksi serangan teror yang mengakibatkan jatuhnya korban tewas dan luka-luka. Para pemimpin dunia mengutuk serangan yang terjadi di tengah pusat kota Jakarta yang menewaskan 7 orang, yang 4 diantaranya merupakan para pelaku peledakan bom.
Para pemimpin dunia itu mengutuk segala bentuk kekerasan yang mengatasnamakan agama yang mengakibatkan kematian dan kehancuran. Presiden Amerika Barack Obama, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mendukung pemerintah Indonesia untuk menangkap dan mengungkap para pelaku teror yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Sikap para pemimpin dunia ini menunjukkan bahwa segala bentuk teror apapun alasannya tidaklah dibenarkan. Untuk itu mereka berharap agar peristiwa ini tidak terjadi di negara-negara lain. Selain memberikan simpati, mereka juga menawarkan bantuan dalam bentuk kerjasama guna menanggulangi segala bentuk teror yang meresahkan. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, sejumlah informasi mancanegara akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TVMU. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akhirnya membeberkan keterangan resmi terkait mengamankan 6 orang dalam operasi tangkap tangan KPK yang dilakukan pada Rabu malam kemarin. Pekan ini Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan OTT atau operasi tangkap tangan. Pimpinan KPK yang baru saja dilantik ini akhirnya memberikan keterangan resminya. Meski begitu, keterangan yang disampaikan langsung oleh Ketua KPK Agus Raharjo ini dinilai awak media tidak detail seperti yang pernah disampaikan oleh pimpinan KPK sebelumnya. Menurut Agus Raharjo, tidak detailnya keterangan resmi ini agar para pelaku tidak memahami langkah-langkah KPK. Pada operasi tangkap tangan ini, mengamankan 6 orang yang dinilai sebagai pelaku dan mengetahui gratifikasi proyek pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 6 orang ini diantaranya 3 orang dari pihak swasta yaitu Julia Prasetyarini, Desi A. Edwin, dan Abdul Khair, serta 1 orang dari anggota DPR RI fraksi PDIP, Damayanti Wisnu atau DWP. Sementara 2 orang lainnya merupakan supir. Lebih lanjut, Agus menjelaskan 6 orang yang diamankan itu ditangkap di tempat berbeda. Dan barang bukti yang berhasil diamankan uang sebanyak $404.000 Singapura dengan rincian per orang $33.000 Singapura tidak termasuk supir. Meski begitu, Agus menegaskan bahwa pemberian uang ke DWP diduga bukan pemberian yang pertama. Hingga kini uang suap keseluruhan diperkirakan $404.000 Singapura. Dari 4 lokasi terpisah, 6 orang yang kemudian kita bawa ke KPK. Pertama adalah UWI swasta, DES swasta, AKH swasta, DWP salah satu penyelenggara negara, dan 2 orang sopir. Nah, kegiatan kronologinya sebagai berikut. Pada hari Rabu 13 Januari pukul 17, KPK mengamankan 2 orang di lokasi terpisah. Pertama, UWI di daerah Tebet dan DES di sebuah mal di Jakarta Selatan. Sebelumnya keduanya bertemu dengan AKH di kantor TTWTU di daerah Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut diduga terjadi pemberian uang dari AKH kepada UWI dan DES. Setelah serah terima uang, ketiganya berpisah. UWI dalam perjalanan pulang ke rumah ditangkap oleh KPK. Sedangkan DES ditangkap saat berada di sebuah mal di Jakarta Selatan. Tidak lama setelah menangkap keduanya, KPK menangkap AKH di daerah Kebayoran. Dari tangan UWI dan DES diamankan
uang masing-masing 33.000 Singapura dolar. Sebelumnya UWI juga telah menerima uang sebesar Singapura dolar 33.000 yang telah diambil oleh DWP melalui sopirnya di kediaman UWI pada dini hari tanggal 13 Januari 2016. Setelah ketiga orang tersebut, KPK bergerak ke arah Lenteng Agung, Jakarta Selatan dan menangkap DWP. Pemberian tersebut diduga bukan pemberian pertama. Yang pertama dari total suap sekitar diperkirakan Singapura dolar 404.000. Jadi 404.000 Singapura dolar. Suap diberikan diduga untuk mengamankan suatu proyek dari salah satu kementerian. Sayangnya saat disinggung apakah ada anggota DPR lain yang terlibat dan apakah akan menangkap mereka, pimpinan baru ini enggan mengungkapkannya secara detail. Pihaknya akan membawa kasus ini sesegera mungkin ke pengadilan. Perlu diketahui, Damayanti, Julia, dan Desi diduga sebagai penerima suap. Ketiganya disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara Abdul Khair dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, berikut akan kami sampaikan berita internasional yang kami rangkum dalam Kilas Internasional. Seluruh pengungsi asal Irak dan Suriah di daerah Prancis Barat rawan terkena banjir. Musim dingin dan curah hujan yang tinggi membuat para pengungsi harus lebih beradaptasi dengan cuaca di negeri asing. Turki merencanakan perizinan untuk para pengungsi Suriah agar dapat bekerja legal. Rencana ini akan mendapatkan bantuan dana dari Uni Eropa dengan harapan kebijakan yang akan dikeluarkan tersebut dapat mengurangi jumlah pengungsi Suriah ke Eropa. Kantor kepolisian Turki di Tenggara Provinsi Diyarbakir diserang oleh sekelompok teroris dengan senapan mesin dan mobil berisi bom. 5 tewas dan 39 lainnya luka-luka. Para pemimpin agama se-Afrika bergabung dalam sebuah dewan kerjasama untuk menghentikan beragam konflik yang tersebar di negara-negara Afrika. Dewan ini dibentuk untuk menciptakan kerukunan antaragama. Pemirsa, Kilas Internasional tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan berita TVMU. Bersama saya Ihsan Marsha dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, salam pencerahan, nasrul minallah, fatong qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.